Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Dalam bacaan pertama kita mendengar tentang orang Israel yang tidak tahan hati dengan kondisi yang mereka alami di padang gurun. Mereka mengekspresikan ketidaktaatan hati mereka dengan memberontak terhadap Tuhan. Tuhan yang sebenarnya membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, untuk diselamatkan. Cuman mereka tidak paham bahwa harus melalui padang gurun dan melewati proses. Dari beberapa hari kemarin kita telah diingatkan untuk menghargai dan melihat proses sebagai jalan salib untuk menemukan keselamatan dan kemuliaan. Maka kita telah mendengar istilah orang sukses akan suka proses, tapi orang gagal akan suka protes. Nah, inilah yang telah terbukti dengan orang Israel yang bukan menghargai proses, malah protes. Hasilnya mereka pikir Tuhan tidak marah, ternyata Tuhan juga marah. Dan Tuhan marah dengan mengirimkan mereka ular-ular bedung yang memagut mereka dan banyak yang mati. Setelah mereka mati, ada yang sadar untuk bertobat, lalu datang kepada Musa dan meminta mohon belas kasihan Tuhan. Beberapa saat lalu pernah saya bilang, Tuhan akan selalu menghargai orang yang Dia pilih dan Dia utus, karena mereka semua dipilih dan diutus menjadi rekan kerja Allah, tangan kanan Allah. Maka begitu mereka datang ke Musa dan Musa minta kepada Tuhan,
hati Tuhan takluk. Dan Tuhan memberikan solusi dengan mengatakan, buatlah satu ular bedung tandingan dan letakkan itu pada sebuah kayu yang berdiri. Kalau orang yang pergi ke tanah suci di Gunung Nebo itu ada sebuah besi yang kemudian ada ular dipagut di situ. Nah, itu adalah simbol supaya siapapun orang yang dipagut ular, dengan melihat simbol itu dia akan sembuh dan selamat. Ternyata itu adalah sebuah cerita untuk menggambarkan Yesus yang akan tergantung di salib sebagai ular bedung zaman modern, supaya setiap orang yang berdosa yang memandang Yesus yang tersalib akan mendapatkan penebusan dan keselamatan. Dan ketika orang Israel memandang ular itu, mereka selamat. Nah, kita ketika memandang salib juga selamat. Dalam Injil Yesus bicara tentang orang-orang yang tidak selamat karena dipagut dosa, dan orang-orang yang dipagut dosa yang mati karena akan mati karena dosa. Jadi mati karena dosa itu beda dengan mati dari hidup. Kalau mati karena dosa itu kita tetap hidup, tetapi hidup itu seperti sebuah kematian. Nah, kematian itu apa? Sebenarnya yang paling utama kematian kita dalam dosa adalah ketika tumpulnya hati nurani untuk menemukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan tertutupnya hati untuk kembali hidup dalam Tuhan. Sehingga definisi dosa itu adalah putusnya hubungan antara kita dan Tuhan dan sesama dan alam. Jadi dosa itu lebih karena ketertutupan hati dan ketaksetiaan hati untuk hidup menurut apa yang Tuhan mau. Jadi keras hati, orang yang tidak tahan hati seperti umat Israel yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Dan apa yang membuat hati kita keras, hati kita tidak taat, tidak setia, atau tidak tahan? Itulah dosa. Dosa yang membuat hati kita tertutup, tidak tahan, dan tidak kuat. Dan ini cocok dengan cerita tentang ular yang menggoda Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi ular itu simbol dosa sebenarnya, karena ia mudah untuk membuat orang terjebak dalam dosa. Sehingga kalau kita kembali ke cerita tentang ular yang menggoda Hawa dan Adam, sebenarnya ular itu tidak ada secara fisik. Yang ada adalah perasaan yang muncul di dalam hati Hawa untuk tidak taat dan tidak setia pada perintah Allah, jangan makan buah dari pohon yang dilarang itu. Tapi karena ketegaran hati Hawa, dia coba makan, karena dia pingin kan, penasaran, apa sih yang membuat buah ini tidak boleh dimakan. Jadi karena dia melanggar ketaatan kepada Allah dalam hatinya, ia meminta Adam makan buah itu. Jadi ketidaktaatan mereka membuat Tuhan marah, kemudian mereka hidup dalam dosa asal. Nah, kita juga semua kemudian hidup dalam dosa karena ada perasaan-perasaan di dalam hati kita. Makanya hati itu kan ada dua bilik, untuk yang baik, untuk yang tidak baik. Kalau yang tidak baik mendominasi, maka dia bisa menguasai hati, dan kalau dia sudah menguasai hati, maka ada kegelapan di hati. Nah, kalau hati gelap, setan pasti berkuasa. Seperti yang saya ceritakan di beberapa saat kemarin, atau kalau waktu rekoleksi tentang revolusi hati. Hati kalau dipenuhi dengan 7 binatang yang simbolkan 7 dosa pokok, maka kapten atau komandannya itu ular. Ular itu dia punya tombak untuk congkel mata dari hati sehingga keluar, supaya tidak ada terang di hati, terangnya terlempar, hatinya gelap. Nah, dalam kegelapan kan ular ini suka untuk beraksi. Maka kalau hati sudah gelap, gampang dia mengatur kehidupan kita, karena hati itu pusat hidup. Nah, ketika hati kita gelap, itulah kematian. Jadi kematian dosa artinya kegelapan hati untuk tidak melihat terang, dan membuat kita selalu dituntun oleh iblis. Susah menemukan Tuhan karena iblis yang merajai hati. Nah, cara mengobati hati yang gelap ini, atau yang hati yang mati karena dosa, kalau dalam bacaan pertama kita menemukan Tuhan suruh Musa buat sebuah tiang, taruh ular bedung di situ, siapapun yang memandang ular itu akan selamat.
Nah, di era perjanjian baru Tuhan mengirim Yesus, bukan lagi ular. Yesus ini dikirim untuk ditancap di salib, supaya siapapun yang memandang Yesus yang tersalib akan mendapat penebusan dan keselamatan. Dan memang kita tahu di Perhentian 12, disitulah terjadi karya penebusan, ketika dari atas salib Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kekuatan salib itu adalah kekuatan penebusan. Nah, kenapa harus dengan salib yang terpancang seperti yang kita lihat? Jadi salib itu secara vertikal menghubungkan kita dunia dengan surga, kita manusia dengan Tuhan. Dan penghubung atau jembatannya adalah Yesus. Sedangkan secara horizontal dengan tangan terentang, Yesus itu mau merangkul dan memanggil serta mempersatukan semua orang berdosa itu. Sini kamu dapat penebusan di sini, supaya kamu dengan Allah itu diperdamaikan dan dihubungkan kembali. Sehingga salib itu adalah obat kegelapan hati untuk dihubungkan kembali kita dengan Tuhan. Sehingga kalau di hati ada salib dan Tuhan, maka terang kembalilah hati kita. Kalau hati kita sudah kembali terang, setan tidak mungkin mau tinggal di hati, karena setan selalu anti terang. Jadi peristiwa salib adalah sebuah proses penerangan hati, sebuah proses untuk menghidupkan kembali kematian dosa yang ada di dalam diri dan hidup kita. Jadi kita juga kemudian tahu bahwa salib, untuk Yesus sampai di salib butuh proses, mulai dari pergulatan di Taman Getsemani, diadili dengan tidak adil di rumah Pilatus, lalu diputuskan untuk memanggul salib dan mati di salib. 14 perhentian dilalui baru sampai ke puncak Golgota. Saya waktu ngobrol dengan orang-orang di mana waktu itu, saya bilang begini, di depan gua kayaknya, Tuhan ini kan Tuhan. Kalau dia mau mengampuni dosa orang terlalu gampang. Kan Yesus ini kan sering menyembuhkan orang dengan cara ampuni dosa dulu. Dosamu diampuni, baru orang itu sembuh. Nah, untuk menebus dunia yang berdosa terlalu gampang bagi Tuhan. Dia tinggal omong saja, ampuni dosamu, apa sulitnya? Tapi kenapa harus melalui salib? Kenapa? Kok dibikin menderita seperti itu? Karena Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa keselamatan itu butuh proses. Rahmat itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Jadi kemudian rahmat memang gratis tapi tidak otomatis. Jadi butuh proses, butuh perjuangan, butuh keringat, bahkan butuh mengeluarkan darah. Jadi orang sukses akan menghargai proses, dan setiap proses yang penuh dengan pengorbanan pasti akan membawa kesuksesan dan keselamatan. Maka marilah kita kembali membuka hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah cahaya ilahi menyinari hati, dan dengan kekuatan dan cahaya ilahi kita menghargai setiap proses dalam hidup kita, karena orang yang menghargai proses pasti akan sukses mendapat penebusan dan keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita.